ketika dilakukan konferensi pers dan Panwaslu putuskan Rhoma Irama tidak terbukti melakukan pelanggaran. Sebelumnya, Rhoma Irama dituding memprovokasi jamaah dalam ceramahnya di Masjid Al-Isra Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tim penyelidik Panwaslu yang diketuai Ketua Panwaslu Ramdansyah telah mengkonfrontir bukti yang didapat dengan pihak-pihak terkait, yaitu calon-calon gubernur DKI yang akan bersaing dalam putaran kedua, Fauzi Bowo dan Joko Widodo. Hasilnya, Panwaslu memutuskan Rhoma Irama tidak terbukti melakukan tindakan melanggar ketentuan penyelenggaraan pemilu kada. Sebelumnya, Rhoma Irama dituding telah memprovokasi jemaah dalam ceramahnya di Masjid Al-Isra Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam ceramahnya, Rhoma menganjurkan jemaah tidak memilih calon pemimpin yang tidak sesuai dengan aturan kitab suci umat Islam. Rapat pleno yang kami lakukan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu kada sebagaimana. Ya, terkait dari keputusan Panwaslu, kalau menurut saya pribadi ini masih menyisakan tanya. Pertanyaan saya adalah, kalau begitu, ketika kita menggunakan rumah ibadah, kemudian apalah bungkusnya, entah ceramah atau tausiah atau apapun, khotbah atau apa, ketika mendiskreditkan orang lain, berarti boleh dong, berarti tidak ada yang salah dong. Nanti kita tanya langsung ya kepada Ketua Panwaslu DKI Jakarta dan juga sejumlah narasumber, antara lain tim sukses dari pasangan Fauzi Bowo dan juga mewakili tim sukses dari Jokowi. Kami akan kembali saat lagi. LSI Quick Food. Ceramah Rhoma Irama di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat 29 Juli 2012 lalu menuai kontroversi. Raja Dangdut ini diduga menyinggung masalah SARA dalam ceramah yang disampaikannya. Panwaslu kemudian bergerak untuk mengumpulkan bukti. Bukti yang didapat berupa rekaman video ceramah Rhoma yang berdurasi 7 menit. Dari rekaman video, Panwaslu menilai Rhoma Irama berpotensi melanggar sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terkait dugaan isu SARA ini, Panwaslu telah memanggil tim sukses Jokowi Ahok 3 Agustus 2012 lalu. Dalam pertemuan Panwaslu dengan tim sukses Jokowi Ahok, diputar rekaman video ceramah Rhoma. Selain mengumpulkan bukti, Panwaslu juga melakukan rekonstruksi. Setelah itu, Panwaslu kemudian memanggil Rhoma untuk melakukan klarifikasi. Rhoma memenuhi panggilan Panwaslu pertama pada 6 Agustus 2012. Pada hari Minggu kemarin, usai pemeriksaan 20 menit di kantor Panwaslu, hasil keputusan menyatakan bahwa isi ceramah Rhoma Irama yang dinilai menyinggung SARA tidak terbukti. Tim TV One mengabarkan. Ini ngapain megang-megang koran? Buat bahan untuk melawan ini Mas Gio. Mas Gio bersama kami. Halo, selamat pagi. Dia bawa putih banyak, saya juga bawa putih banyak. Kita 3 lembar aja kok. Tim suksesnya Fauzi Bowo. Di sebelah sana sudah ada tim sukses lain. Ada Bang Deddy Iskandar. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dan ini kemarin yang ramai dibicarakan Ketua Panwaslu, Pak Ramdansyah. Assalamualaikum Pak Fedi. Sebelum nanya ke Bang Ramdansyah, hasil kemarin, mau nanya ke sana. Tahu nggak kenapa dia pakai baju putih? Langsung ditanya dong kenapa. Apalagi nih, apalagi? Karena baru dapat dukungan dari yang putih itu ya? Iya. Enggak, kita selalu pakai baju putih. Karena kita tidak mau dikotak-kotakan kayak sebelumnya. Langsung main terang-terang aja pagi-pagi. Oke deh. Saya mau nanya ke Bang Ramdansyah. Kemarin kemudian diputuskan bahwa Raja Dangdut, Rhoma Irama tidak bersalah. Kemudian masih banyak pertanyaan. Apakah semudah itu lolos? Apakah memang keputusannya sudah adil? Dijelaskan apa sebenarnya kemudian melatar belakangi keputusan dari Panwaslu, Bang?
Ya, pertama dimulai dari konteks awal ya, ketika ada dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu kada terkait dengan kampanye di luar jadwal, kemudian dengan cara menghasut dan menggunakan tempat ibadah. Nah, dugaan ini kemudian dalam bentuk video rekaman 7 menit yang kemudian kami tindak lanjuti karena ada bukti permulaan yang cukup menurut kami, karena ada pertama dugaannya kan Bang Haji selama ini kita persepsikan sebagai orang atau tim kampanye karena hadir di Kuningan dan rapat umum dan seterusnya pada putaran pertama. Ketika kami kemudian mengundang, artinya gini, kita kan harus memenuhi unsur ketika kampanye tadi menyampaikan misi-visi program pasangan calon. Ada satu yang kurang saat itu, yaitu yang namanya menyampaikan misi-visi programnya pasangan calon, dalam hal ini Pak Kokenara. Kan untuk mengajak, katakan dia menjelaskan identitasnya Pak Jokowi, kemudian juga Ahok. Itu kan ada unsur kemudian, oh ini mengajak orang untuk memilih yang katakanlah yang seiman. Ini kan nggak ada masalah, tapi ini ada unsur terpenuhi, unsur yang namanya mengajak orang untuk memilih. Kemudian dugaan yang kedua adalah ini ada bagian dari tim kampanye. Nah, ini kemudian kita rekonstruksi, ada nggak unsur lainnya yang kita kurang saat itu, kita anggap kurang adalah penyampaian misi visi. Karena durasi 7 menit ini tidak menyampaikan itu. Lalu karena tentu saja kita rekonstruksi secara utuh, kita carilah sama jamaah masjid, kita undang. Kita panggil sebagai saksi, tidak menyebutkan bahwa ada penyampaian misi dari Pak Haji Roma Irama. Pengurus masjid 3 orang, tidak juga. Kemudian dari media cetak yang melakukan safari Ramadan pun tidak. Jadi kemudian lalu kita periksa lagi terkait dengan misalkan dokumen resmi yang kita miliki tentang daftar tim kampanye. Tanggal 25 Juni kan kami dapatkan itu. Ternyata tidak ada nama Haji Roma Irama. Kedua, aliran dana terkait dengan kantor akuntan publik kan melakukan audit dengan selama kampanye putaran pertama itu kan misalkan Bang Haji Roma Irama menerima atau tidak, atau kemudian lari kepada poskota atau lembaga media cetak ini. Ternyata juga tidak ada. Akhirnya kemudian satu unsur ini sudah tidak terpenuhi, kita rekonstruksi, kita menyatakan bahwa Roma Irama karena tidak memenuhi unsur kampanye secara kumulatif. Jadi secara kumulatif, karena apa? Bab 4 Romawi SKKPU DKI nomor 13 tahun 2011 tentang tata cara kampanye menyatakan bahwa yang disebut kampanye dia menurunkan konsep kampanye dari bab 1 pasal 1 nomor 23 yang tadi saya sebutkan itu harus kumulatif. Apa kumulatif? Tapi itu bisa menjadi celah kan Bang, dalam artian seperti ini loh. Bisa saja ada, saya tidak mengatakan tim kampanye atau tim suksesnya, tapi ada pihak-pihak kemudian yang mengambil kesempatan ini untuk ya seperti tadi. Dia tidak memenuhi unsur, tapi dia bisa bebas menyampaikan seperti itu. Ya. Bagaimana Panwaslu bisa mengontrol ini? Pertama kan pintu masuk dari semua tadi di kampanye di luar jadwal, pintu masuk dari kampanye dengan cara menghasut, kampanye di tempat ibadah adalah definisi awal terkait kampanye. Kalau orang pergi ke kerumunan, pergi ke karet tengsin, atau kemudian Pak Jokowi waktu itu sahur bersama, waktu hari pertama ya, orang udah mengecap ini adalah kampanye. Panwas selalu bilang, oh tidak boleh ada pemasungan hak seseorang ketika menjadi pasangan calon. Atau bahasanya ketika pemilu atau pemilu kada, kemudian semua serba dilarang, nggak boleh. Ini kan ada hak seseorang, hak pasangan calon untuk bertemu, berkerumun, atau menjalankan kemudian katakanlah komitmen keagamaan dia, silahkan. Bahwa agama itu eksklusif silahkan. Tetapi kemudian ketika mulai menarik ke orang lain, pasangan calon lain, itu yang nggak boleh. Nah di sini kan kemudian muncullah yang namanya isu SARA. Nah untuk itu pintu masuknya apakah disebut kampanye, itu yang pertama dulu. Kalau ini pintu masuknya tidak disebut kampanye, maka yang butir menggunakan tempat ibadah, menghasutnya itu tidak terpenuhi. Saya nanya ke Mas Denny, bagaimana responnya? Sudah cukup puas dengan hasil Panwaslu? Kalau dari tataran hukum normatif, ya memang Panwaslu sedang melakukan proporsinya. Artinya yang berkaitan dengan pidana pemilu. Soal pidana umum dan subversif ya itu urusan negara. Jadi saya apresiasi lah kepada Panwaslu, dia siap untuk berhadapan dengan publik, siap untuk menyampaikan apa yang sudah diduganya, kemudian dia menghapuskan itu dalam sebuah kesimpulan yang memang ya itu kesimpulan pidana pemilu. Saya kira itu saja, kami apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Panwaslu. Makasih. Tapi kan tidak merasa tersudutkan dengan apa yang diucapkan oleh Bang Haji? Dalam konteks... Lagi ada informasi yang salah di situ? Informasi yang salah itu kan pidana umum. Dan kami sudah memaafkan beliau. Ya konteks sudah memaafkan itu ya kita hapuskan betul apa yang sudah ada dalam benak kami soal ketersinggungan itu. Bahkan ibundanya Pak Jokowi juga menganggap itu mungkin hilafnya beliau saja. Jadi ya
hubungan manusiawi dan hubungan hukum itu kan memang sesuatu yang sangat berbeda. Ketika hubungan manusiawi dilakukan, ya sudah, ini bulannya bulan Ramadan, kita dapat pahalanya aja dah, daripada kita dapatkan apa yang dalam konteks kepemiluan ini. Tim suksesnya Pak Foke kelihatannya senang nih, karena kemudian itu tidak terbukti digunakan untuk isu sara ya. Nanti Enggak. bicara ya. Boleh. Kita tetap bersama. Karena saya sudah mempunyai pilihan saya sendiri dan tidak mengurangi kepercayaan saya apa yang saya pilih dan agama saya juga sekalian. Itu hak pribadi masing-masing ya. Setiap orang boleh berhak menentukan pendapatnya. Terkait ceramah yang kontroversial itu bagi saya pribadi sebetulnya nggak ada pengaruhnya. Soalnya saya berpendapat masyarakat Jakarta maupun saya itu udah memilih pasangan udah bukan lihat agamanya apa lagi atau apa, tapi melihat kualitasnya. Kalau menurut saya sih nggak pengaruh ya, soalnya ya itu tadi, selain saya udah punya pilihan sendiri, saya sih ngelihatnya pemimpin itu dari ininya sih, track recordnya dulu. Ya sebetulnya sih itu aja, daripada bingung-bingung ya udahlah gitu aja. Itu tadi ya komentar masyarakat. Jadi tidak ada masalah menurut mereka karena tidak peduli agamanya, tidak peduli, ada beberapa hal tadi poin yang disampaikan, sudah mempunyai pilihan masing-masing. Nah, silakan deh Mas Gios. Kayaknya seneng nih ya tim suksesnya Foke nih, karena tidak terbukti tuh tuduhan itu. Sebetulnya bukan senang karena Pak Haji Roma bukan bagian dari tim kampanye ya, tapi overall begini, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa seorang Fauzi Bowo yang pluralis itu memang tidak pernah menggunakan isu sara. Selama 4 tahun beliau menjabat sebagai gubernur itu belum pernah sekalipun ada isu-isu sara berkembang di DKI. Justru sebaliknya, ketika Pilkada DKI 2012 ini barulah mulai ada isu sara ini. Saya mau kasih contoh. Dulu Pak Ahok itu pernah kutip, dia bilang katanya kan konstitusi lebih mulia dari kitab suci. Hari ini dia lakukan lagi. Ini saya pikir Bung Denny dan teman-teman kayaknya harus mengerem ya Pak Ahok ya, karena ini bisa memicu konflik sara. Ini yang awal yang ini. Di salah satu televisi swasta tadi malam 2 kali dia memberikan pernyataan bahwa Haji Roma Irama itu sudah mengarahkan untuk memilih pemimpin yang zalim. Karena tinggal 2 kandidat, berarti itu kan diarahkan ke kami, bahwa Pak Fauzi dan Nahrawi itu adalah pemimpin yang zalim. Saya tanya sama Pak Ahok, saya akan serahkan nanti ke Panwas bukti-buktinya begitu kan. Saya tanya sama Pak Ahok, beliau paham tidak definisi tentang zalim? Inilah bagi saya yang menurut saya ini adalah pemicu-pemicu isu sara. Kalau ulama bilang wa dusail ala ghairi mahalihi, sesuatu yang ditempatkan tidak pada tempatnya itulah yang zalim. Apa Pak Ahok tahu itu? Jadi saya pikir mengambil kutipan-kutipan Islam, kemudian membenturkannya pada domain umat, inilah sebetulnya pemicu-pemicu sara, Pak Ketua Panwas. Jadi saya pikir itu agar lebih ditertibkan, karena kalau Pak Fauzi Bowo sendiri kan memang dari dulu kan tidak pernah mengedepankan isu-isu ini. Saya pikir begitu ya Bung Denny ya. Karena di beberapa kesempatan kami dan Bung Denny ini kan memang juga mensepakati untuk kita nggak main lah di isu-isu inilah. Kita bermain di isu-isu yang lebih cerdas, kita bermain di isu-isu yang lebih bisa mencerdaskan masyarakat. Apa sebetulnya substansi program yang dimiliki oleh Pak Fauzi Bowo, Pak Joko Widodo, begitu kan. Mari kita adu semuanya. Saya pikir itu. Komentar ya Mas Denny? Ya, yang mengangkat isunya kan Pak Giovedi sebagai tim kampanye yang pagi ini secara mengejutkan setelah selesai Roma Irama kemudian masuk ke Ahok, yang angkat beliau. Ya, jadi ya saya kira ya beliau lah yang punya komitmen itu, beliau juga yang menjadi anak buahnya Bang Foke yang punya komitmen yang sama. Saya kira ya wise-nya beliau kita lihat pagi ini gitu. Saya kira saya berterima kasih sama Pak Giovedi, minggu ke depan ini kelihatannya terisi lagi ruang-ruang publik dengan apa yang dibangkitkan oleh teman-teman tim kampanye Fokenara. Karena pagi ini kan kelihatan kami ya sudah, ya kami berterima kasih, kami mencoba menyelesaikannya. Ada baru lagi ya, apa boleh buat? Ya kami tunggu saja, mungkin beliau melaporkan itu ke Panwas tadi ya, tadi Pak Giovedi ya. Kami akan datang, kami akan lihat apakah dia secara akumulatif juga akan menentukan, kemudian gantian kami yang bergembira, mungkin kira-kira begitu saja.
mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang memperuncing gitu. Saya pikir begini ya, kita tidak dalam konteks lapor-melapor, tapi kita dalam konteks untuk meredam isu SARA, ya kan? Itu yang saya sampaikan ke Bung Denny. Artinya dalam artian paling tidak mbok ya direm lah pernyataan-pernyataan seperti ini. Ini kami sudah sampaikan. Kalau persoalan apakah itu memenuhi unsur kumulatif, kemudian memenuhi kualifikasi untuk sebuah pelanggaran atau tidak, itu domainnya Panwas. Kami nggak bicara itu. Cuma kami berbicara sebagai saudara. Pak Fauzi Bowo orang yang sangat pluralis, begitu kan, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di DKI, begitu kan, dari sekian banyak suku, agama, ras, etnis dan antar golongan yang hidup di Jakarta kemudian mencari makan, begitu kan. Ini yang tentu harus dijaga. Saya pikir kan sangat tidak elok lah begitu kalau seorang Pak Ahok begitu kan, yang kebetulan memang bukan non-muslim, mengambil kutipan pernyataan muslim untuk dibenturkan lagi dengan umat. Saya pikir teman-teman di tim kampanye juga banyak yang muslim di tim kampanyenya Pak Joko Widodo. Saya pikir bisa diingatkan lah bahwa hal-hal seperti ini kan yang memicu lagi. Artinya ini akan terus terpelihara isu SARA ini. Ya memang nanti Pak Ketua Panwas akan terus banyak disibukkan begitu kan oleh laporan-laporan. Tapi saya pikir bukan ke sana tujuannya. Tujuannya adalah kita meredam isu ini. Oke, kita sudahi, setelah Lebaran kita bicaralah isu-isu yang lebih cerdas. Oke. Karena mungkin nuansa-nuansa religi yang agak ini. Saya mau tanya dulu ke Bang Ramdan. Ini orang jadi bertanya nih, kalau dari kasusnya Bang Roma ya, berarti boleh dong ya kalau katakanlah menggunakan tempat ibadah kemudian berbicara yang mendiskreditkan, karena terbukti bukan pelanggaran kok. Ini yang salah paham. Artinya gini, kami kan cuma kurang satu unsur menyampaikan misi-misi pasangan calon. Jadi kalau pintu masuk ini terpenuhi, kalau saya jadi lawan, saya akan memanfaatkan itu loh. Kita akan membuat caranya bagaimanapun untuk mendiskreditkan orang lain, tapi tidak memenuhi unsur visi misi, tidak ada kampanye. Kami ini kan dalam ranah yang namanya hitam putih, tindak pidana pemilu kada. Ada dalam ruang-ruang publik yang namanya komunikasi politik, ada etika politik. Mau dilanggar ya silahkan, itu bukan domain Panwas, tapi kemudian masyarakat akan menilai. Ada undang-undang KUHP, ada tindak pidana umum, jadi tidak serta-merta kemudian Panwaslu jadi tukang cukur. Jadi semua kasus ada di Panwaslu terkait dengan unsur SARA, ada penghinaan, kan tindak pidana umum. Silahkan saja, tapi sekali lagi jangan jadikan ini infotainment politik gitu loh. Infotainment selama ini masuk ruang-ruang publik. Terus yang fungsi pengawasannya itu di mana? Fungsi pengawasannya tadi, kalau kami ini pertama gini, kemarin kita kumpulkan PGI, Persatuan Gereja Indonesia, kemudian Prasada Hindu Dharma Indonesia, kemudian Perwalian Umat Buddha Indonesia, kemudian Majelis Tinggi Konghucu, Majelis Ulama Indonesia. Buka puasa bersama kemarin, mengingatkan kembali, memperkuat kembali. Kemarin 2 pekan lalu kita mengumpulkan mereka. Kemarin hari Minggu kita kumpulkan lagi mereka untuk mengingatkan kepada anggota mereka. Tataran idealisme. Oke, sebentar. Artinya gini, ini kan tadi minta pencegahan. Itu yang kami pencegahan. Artinya pencegahan harus dilakukan, tapi kuratif. Ketika kita harus melakukan pemidanaan, tidak bisa kemudian kita tidak terpenuhi unsur, salah satu tidak penuhi unsur, nggak bisa. Nanti kami akan pasti peluangnya akan kalah di SP3 polisi maupun nanti di pengadilan. Sekali lagi, untuk hal ini kami berharap semua dari tim pasangan calon, janganlah untuk memainkan isu ini untuk terkait dengan elektabilitas. Kami terus terang, kalau Anda melakukan, sungguh terlalu. Ini terus sungguh terlalu. Kenapa? Om aja udah bilang sungguh Panwaslu, apalagi sekarang. Ini dilakukan nggak boleh. Golongan pengolok-olok agama, golongan pengolok-olok etnis, ras, ini tidak boleh. Apalagi gigi. Jadi itu dia jawabannya. Terima kasih. Kita harapkan pengawasan Panwaslu ditingkatkan ya, apalagi menjelang pemilihan 20 September. Tapi kemarin Bung Denny nggak hadir ya, kemarin ya, sama kayak deklarasi pas anti Susara begitu FKUB, Bung Denny juga nggak hadir juga, nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada kendala kemarin ya, Bung Denny ya. Kemarin itu kalau tidak salah keinginan Ketua MPR menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas. Tidak melibatkan Ketua MPR itu kan ada kepentingan 4 pilar. Artinya tidak melibatkan Ketua ya. Umum Partai Demokrat yang akan diundang oleh teman-teman dari Vokenara yang akan dihadiri oleh perwakilannya. Sehingga tentunya niat baik dari Ketua MPR itu kan dilecehkan oleh teman-teman gitu kan. Sehingga kami berpikir ya kalau memang itu apa boleh buatlah kita selesaikan dengan cara-cara yang baik. Tapi diundang. Gimana? Tapi diundang. Kita bicara tim kampanye bukan Ketua MPR dan lain sebagainya Pemerakarsanya mungkin ada Panwaslunya,
pemrakarsanya itu adalah Ketua MPR, Bapak Haji Muhammad Taufik Kemas. Oke, baik. Untuk menyelesaikan isu SARA. Oke, baik. Kami berharap ya. Tapi nggak hadir kan ya Pak? Bukan, Panwas ya? kita berharap nanti Ketua yang memprakarsanya juga Iya, nggak nggak hadir. hadir kan? Karena kekecewaannya Iya, soal nggak, artinya tidak. kok dikaitkan dengan sudah. Kita tidak masalah hadir tidak hadir, kita selesaikan kita di sini. berharap bahwa saya punya kewajiban yang tidak masuk dalam rekomendasi kami. Bang Haji Roma kan pengen ketemu kan, ketemu dengan Bang Haji Roma dengan Pak Jokowi karena ada salah bukan Pak Haji Roma Irama. Pak Haji Roma kami bisa disampaikan ke tolong Pak Haji Roma Irama sampaikan, langsung begitu. kita kan? punya kewajiban lah untuk mendampaikan sama Muslim kalau memang itu ada katakanlah ada Baik. salah kutip, salah ucap. Tadi kan sudah menyatakan ini Panwas punya kewajiban untuk katakanlah ya saling menemukan mereka dan Oke. kayaknya ada titik temu ke sana. Kita juga berkewajiban mengundang narasumber lainnya sebelah sana. Terima kasih Bang Ramdan Syah waktu bersama kami. Yang dua lagi terpaksa saya tahan di sini. Kita akan ngobrol tentang dukungan partai politik untuk putaran kedua. Menarik, sejumlah partai politik besar begitu. Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera. Selamat pagi, Bung Yudi Widiana dari Partai Keadilan Sejahtera. PKS memutuskan untuk mendukung pasangan Fokenara. Apa alasannya? Kami akan berbincang saat lagi di Apa Kabar Indonesia.